Energi terbarukan. Power supply sederhana. Power supply dengan kiprok bridge. Power supply transformator 5 ampere. Trafo 5 ampere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dalam channel energi terbarukan. Kali ini kawan, kami akan berbagi tutorial tentang cara membuat power supply. Cara membuat power supply sederhana. Adapun bahan yang digunakan, komponen yang diperlukan adalah satu, pertama tadi adalah trafo ya, trafo 5 ampere. Yang kedua ini adalah dioda bridge atau kiprok. Nah, ini sepertinya buatan Malaysia nih kawan, impor, tapi ampernya cukup besar. Yang ketiga adalah dua buah elko, masing-masing 2200 mikrofarad 50 volt. Kemudian kita membutuhkan beberapa kabel yang berbentuk lidi. Ini kita gunakan kaku supaya nanti bisa membentuk dari merakit dari diode kiprok, dan elko nya nanti bisa terangkai dengan kaku atau mungkin tidak goyang-goyang. Yang selanjutnya tadi adalah kabel untuk AC maupun kabel pendek ya, nanti untuk output DC nya. Sebelum kita merangkai power supply sederhana ini kawan, jangan lupa kita selalu bersyukur, jangan lupa kita selalu berbahagia, dan jangan lupa subscribe channel energi terbarukan. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel kami, maka akan kami doakan banyak rezekinya dan sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman yang masih dalam keadaan sakit atau dirawat, saya doakan untuk cepat segera sembuh dan pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga bagi teman-teman yang masih punya banyak masalah, punya problem, atau punya suatu beban, serahkanlah beban atau problem tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat menyelesaikan problem tersebut dengan sempurna dan dengan hasil yang baik, amin amin ya robbal alamin. Oke kawan, yang pertama kita solder dulu ya, yang kabel lidi atau batangan tadi kita upayakan, atau mungkin karena sudah ditekuk ya, sudah kita setting nanti untuk merangkai dari diode bridge-nya dan merangkai dengan elko. Perlu diketahui kawan, nanti diode bridge atau kiprok ini ada kaki 4. Kita akan gunakan 3 kaki saja. Jadi nanti yang untuk kaki satunya tidak kita gunakan atau kita kosongkan dari penggunanya. Untuk hasil dari penyolderan kabel lidi dengan trafonya nanti hasilnya seperti ini kawan, untuk mensupport dari diode bridge-nya dan elko.
Baik kawan, sekarang kita setting untuk nanti disolderkan kabel LED tadi dengan diode breaknya kawan. Jadi itu kawan, kiprok atau diode break itu ada 4 kaki kawan. 2 kaki itu adalah untuk AC atau mungkin arusnya masih arus AC yang berasal dari trafo. Kemudian untuk outputnya dari diode ini kita ambil hanya dari kaki positifnya saja kawan. Jadi nanti yang kaki negatifnya kita abaikan aja. Cara menentukan untuk output positifnya adalah pada diode break itu biasanya pojoknya ada seperti potongan atau sudutnya itu tidak sempurna kawan, jadi tidak lancip. Nah itu menandakan adalah polaritas dari positif dari outputnya. Jadi di situ sudah melewati diode, CT-nya sudah melewati diode dan digabung untuk jadikan positif dan sudah searah atau bukan AC lagi. Jadi untuk dari trafonya yang kaki nilainya 12 volt kita konekkan ke diode break yang pada lambang AC. Nanti hasilnya seperti ini kawan. Baik kawan, sekarang kita konekkan dari output diode breaknya kawan yang tanda plus ya. Kita solder dulu dengan kawat yang kita tadi udah bentuk seperti apa, seperti payung, itu gagang payung. Untuk penyolderan ini agak terlalu lama kawan, karena kaki dari diode break ini besar dan tebal. Kemudian untuk jumper kabel yang seperti LED itu agak besar kawan, jadi agak sedikit susah untuk memanaskan timahnya, karena harus benar-benar sama-sama panas baru bisa menempel sempurna. Hasilnya nanti seperti ini kawan, kawat-kawatnya atau kabel LED-nya tadi. Selanjutnya kawan, kita pasang elko-nya ya, ke elektronik kondensator. Untuk penyolderannya ini sangat susah kawan, karena kabel LED-nya terlalu tebal dan kaki soket pada diode breaknya ini juga tebal dan agak lebar, jadi agak sedikit memerlukan waktu kawan.
Nah, ini sudah mau selesai kawan, hasilnya seperti ini kawan. Untuk diode breaknya yang dipakai 3 kaki saja, 1 kaki kita abaikan. Saya terangkan lagi kawan, ini yang kaki pada trafo 12 volt kita sambungkan ke diode break, kemudian yang CT kita sambungkan ke negatifnya kawan. Kemudian dari diode break kita ambil outputnya, yaitu ada tanda plusnya. Jadi output dari power supply ini adalah min plus, yang plus diambil dari output diode break, yang min diambil dari CT langsung masuk ke ground dan dikonekkan ke negatif kapasitornya. Kita solder kawan, output dari negatif dan positifnya dari trafo ini. Langsung aja disolder pada kaki LO nya yang positif, maka itu polaritas positif, yang negatif maka itu adalah polaritas negatif. Setelah itu kita solder untuk kabel inputnya dari jaringan PLN yang baik kawan, rangkaian sudah selesai. Kita akan mencoba untuk mengecek dari output power supply sederhana tersebut. Kita tancapkan kabel input dari trafo tersebut ke jaringan PLN dan langsung kita kemudian kawan kita ambil multimeter ya, arahkan selektor pada multimeter menuju atau ditujukan atau diputar ke arah voltmeter kawan. Kita coba cek berapa hasil outputnya dari power supply tersebut. Mungkin teman-teman dapat menginfokan pada kami bagaimana cara menurunkan menjadi 12 volt. Ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami supaya dapat berkembang. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir dan tidak di skip. Salam energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.